Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kegiatan pembelajaran kita. Kali ini kita akan memberikan materi mengenai integral tentu. Dasar dari integral tentu ini tidak lain adalah integral tak tentu yang sudah pernah saya berikan pada pembahasan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan saudara masih ingat kembali terkait dengan materi apa yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Tetap di sana menjaga kesehatan dan tentu semangat belajarnya perlu ditingkatkan karena pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu menjaga jarak, hindari kerumunan, sering bercuci tangan, dan tentu perhatikan pola makan. Saudara yang ada di rumah, kami fasilitasi kegiatan pembelajaran ini melalui video pembelajaran, yang mana video pembelajaran ini nanti sifatnya terbatas, sehingga kita akan membahas pada momen yang lainnya secara live. Tentu kita mengacu kepada video pembelajaran ini. Sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada saudara untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Marilah kita ikuti bersama kegiatan pembelajaran kita yang mengenai tentang integral tentu. Nah, di sini kami hadapkan saudara kepada beberapa contoh soal terkait dengan integral tentu. Yang pertama adalah kita hadapkan pada bentuk integral dengan batas 1 dan 2 atas suatu fungsi yaitu 2x dx. Nah, perlu kami tegaskan kembali bahwa di sini untuk integral tentu sendiri memiliki perbedaan dengan integral tak tentu. Perbedaannya adalah pada integral tentu biasanya ditandai dengan adanya suatu batas, yaitu ada batas bawah dan ada batas atas. Kemudian hasil atas dari suatu integral tentu tadi tidak lagi kita menggunakan suatu konstanta tertentu yang biasanya kita jumpai pada integral tak tentu. Nah, pada integral tak tentu biasanya identik itu tidak lain adalah tidak ada batas, sehingga dia memiliki suatu konstanta tertentu yang dapat kita tentukan sesuai dengan keterangan yang ada pada fungsinya itu sendiri. Oke, baik, kembali ke integral tentu. Pada soal yang kami berikan di sini, yaitu ada integral atas suatu fungsi f(x) tidak lain adalah 2x, di mana batas yang kita pakai di sini adalah 1 sebagai batas bawah dan 2 ini sebagai batas atas. Nah, 1 sebagai batas bawah dan 2 sebagai batas ini itu nanti akan mewarnai di dalam proses pencarian atas suatu fungsinya.
Kita perhatikan. Nah, di sini kami akan berikan penjelasan bahwa pada integral tak tentu diketahui bahwa integral 2x dx itu tidak lain adalah x kuadrat ditambah c. Nah, sehingga untuk integral dengan batas 1 dan batas atasnya adalah 2 atas suatu fungsi 2x dx tidak lain adalah kita menggunakan hasil dari pengintegralan yang sebelumnya, yaitu x kuadrat ditambah c. Hanya saja sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di integral tentu tidak memuat suatu c, tetapi dia memuat suatu batas, yaitu batas atas dan batas bawah. Nah, di dalam hasilnya ini, pertama kita akan melakukan pekerjaan awal itu dengan mensubstitusikan x sama dengan 2. Ingat bahwa 2 ini sebagai batas atas. Nah, sehingga bentuk atas x kuadrat, maka batas atasnya kita gantikan dengan x-nya, yaitu sehingga posisinya ini adalah 2 pangkat 2. Kemudian setelah selesai kita mengganti x dengan batas atas, jangan lupa nanti kita kurangi dengan hasil atas batas bawah. Kebetulan batas bawahnya di sini kan 1. Jadi 1 dipangkatkan 2. Nah, kita ketahui bahwa 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 dan 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1. Sehingga hasil atas integral dengan batas bawah 1 sampai 2 atas suatu fungsi f(x) dx hasilnya adalah 3. Nah, begini ya. Nah, kemudian dari hasil integral tak tentu nih, apa bedanya antara integral tak tentu dan integral tentu yang sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya. Ternyata perbedaan yang lain yang bisa kita temukan pada suatu kedua integral itu, kalau integral tak tentu itu biasanya hasilnya dia berupa suatu fungsi. Nah, sementara itu kalau untuk integral tentu hasilnya itu berupa bilangan. Begitu ya. Jadi bukan lagi sebagai suatu fungsi, tapi dia lebih mengarah kepada suatu bilangan. Itulah yang membedakan antara integral tentu dan integral tak tentu berdasarkan hasil akhir yang diperolehnya. Kita kembali ke soal berikutnya, yaitu saya punya soal nih, yaitu batas masing-masing batasnya itu adalah batas bawahnya adalah 1, batas atasnya 2, sementara fungsinya adalah x pangkat 3 ditambah 2. Kita cari integral atas x kuadrat ditambah 2 dengan menggunakan integral tak tentu, begitu ya. Kita perhatikan di sini, ternyata hasilnya adalah x kuadrat per 4 ditambah 2x ditambah c. Ini untuk integral tentu. Nah, jadi di bagian sini belum tertulis, jadi saya coba tuliskan sendiri. Jadi ini ada suatu c. Nah, sebagaimana konsep yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pada integral tentu maka bagian c ini tidak kita tuliskan, begitu ya. Nah, oleh karena itu hasil atas integral tentu dari suatu fungsi x pangkat 3 ditambah 2 dengan batasnya adalah 1 dan 2, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, yaitu kita menggunakan hasil yang sebelumnya sudah kita cari, yaitu mana? Yaitu ini. Ada x pangkat 4 dibagi 4 ditambah 2x. Nah, ingat bahwa di sini ada batas, yaitu 2 sebagai batas atas dan 1 sebagai batas bawah. Nah, langkah pertama adalah
seluruh X yang ada pada fungsi ini pertama kita ganti dengan 2 sebagai batas atasnya. Sehingga akibatnya di sini ada X pangkat 4. X-nya sementara ini kita ganti dengan 2, berarti kita dapat 2 pangkat 4 dibagi 4 ditambah 2X. Nah, X-nya juga kita ganti dengan 2, sehingga hasilnya adalah 2 kali 4. Kemudian hasil berikutnya adalah kita kurangi dengan batas bawah. Batas bawahnya di sini adalah 1. Mohon maaf, di sini ada salah tulis. Di sini seharusnya negatif 1 ya. Jadi ini negatif 1, ini juga negatif 1. Ya, silakan nanti kita koreksi. Atau mungkin sebelumnya kita perbaiki saja dulu ya. Oke, baik. Nah, di bagian sini itu adalah negatif 1, yang ini juga negatif 1. Oke. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa negatif 1 ini sebagai batas bawah. Nah, kita masukkan negatif 1 pangkat 4 dibagi 4 sesuai dengan fungsinya yang ini. Kemudian 2X, X-nya kita ganti dengan 1, maka hasilnya tidak lain adalah hasil atas perhitungan ini. 2 pangkat 4 itu adalah 16, dibagi 4 hasilnya 4, 2 kali 4 hasilnya 8, min 1 pangkat 4 itu adalah positif 1, berarti 1 kita bagi dengan 4, sementara 2 kali negatif 1 itu adalah negatif 2. Nah, 4 tambah 8 hasilnya itu adalah 12. Kemudian 1/4 dikurangi 2 itu hasilnya adalah min 7/4. Nah, dari hasil perhitungan maka kita dapatkan hasil terakhir adalah 55 dibagi 4. Nah, itulah sekelumit contoh yang berkaitan dengan integral tak tentu. Jika saudara-saudara masih bingung berkaitan dengan integral ini, silahkan ajukan komentar pada channel ini. Nanti akan kami jawab sebagaimana dari pertanyaan saudara. Oke, baik, kita akan melanjutkan kembali terkait dengan slide berikutnya. Sama ya, kita perhatikan. Di sini saya mendapatkan suatu integral nih, yaitu batasnya antara 0 sampai 1 untuk suatu fungsinya adalah X kuadrat dikalikan X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 dx. Nah, langkah pertama yang harus kita tentukan terlebih dahulu ketika kita sudah mendapatkan bentuk integral. Yang harus kita pikirkan bersama itu adalah kira-kira integral ini masuk kepada integral jenis yang mana? Kalau kita cermati, saudara bisa menebak, maka ini masuk kepada kelompok integral yang mana? Ya, sudah ada gambaran? Kalau belum ada gambaran, saya tekankan di sini bahwa integral yang akan kita kerjakan ini sebenarnya masuk pada kelompok integral substitusi. Nah, silahkan temukan alasannya kenapa kok masuk pada kelompok integral substitusi. Kita ikuti tahapan menyelesaikan integral substitusi ini ya. Nah, kita nyatakan di sini sebagai bagian atau bentuk atas integral substitusi. Nah, pertama yang harus kita misalkan itu tidak lain adalah X kuadrat ditambah 2, itu kita nyatakan dia sebagai U. Nah, kemudian setelah kita nyatakan dia sebagai U, kemudian kita turunkan masing-masing kedua ruas, sehingga kita dapatkan hasilnya ini 3X kuadrat dx sama dengan du, kemudian kita nyatakan X kuadrat dx sama dengan du per 3. Nah, kenapa kita nyatakan dalam bentuk X kuadrat dx ini sama dengan du per 3? Karena pada bagian soal, kok coba kita perhatikan di sini ada bentuk X kuadrat. Sementara di sini juga ada dx. Nah, oleh karena itu
kita sudah punya bentuk nih, yaitu ada X kuadrat dx. Nah, oleh karena itu ini kita jadikan satu. Nah, X kuadrat dx. Kalau kita cermati, kita akan ubah bentuk soalnya itu ke dalam bentuk seperti ini, sehingga dia sudah terpasang ke dalam bentuk kelompok-kelompok. Jadi bagian sini kita kelompokkan jadi satu seperti ini, sementara yang bagian untuk ini juga kita nyatakan dalam kelompok seperti itu. Nah, langkah berikutnya baru kita memasukkan apa yang sudah kita misalkan tadi, atau mensubstitusikan apa yang sudah kita misalkan tadi. Apa saja itu? Yaitu X pangkat 3 ditambah 2 tidak lain adalah U, sementara pangkat 4-nya mengikuti saja. Kemudian X kuadrat dx tidak lain adalah du per 3, sebagaimana yang sudah diketahui di sini. Nah, karena ini ada perkalian, yaitu U pangkat 4 dikalikan DU per 3, maka sepertiganya keluar saja di luar integral. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah integral U pangkat 4 DU. Nah, tentu saudara masih ingat nih di dalam menyelesaikan bentuk integral yang seperti ini. Kami ingatkan kembali bahwa pangkat dari suatu fungsi aljabar pada suatu integral itu pangkatnya bertambah 1, yang kemudian penambahan atas pangkatnya itu akan membagi atas fungsinya itu sendiri. Gitu ya, sehingga sepertiga ini tetap. Sepertiga ini berasal dari mana? Dia berasal dari awalnya sini, gitu ya. Kemudian U-nya kita nyatakan dalam bentuk U. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, pangkatnya bertambah, sehingga 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5, kemudian hasil pangkatnya itu nanti akan menjadi pembagi atas fungsinya sendiri, sehingga kita dapatkan U pangkat 5 dibagi 5. Dari hasil perkalian ini sudah kita dapatkan hasilnya adalah U pangkat 5 per 15. Nah, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kembalikan bentuk U-nya sebagaimana dalam variabel X. Oleh karena itu, hasil atasnya ini tidak lain adalah seperti ini, yaitu U pangkat 5 per 15. Jadi sini ada 15, punya sendiri adalah X pangkat 3 ditambah 2. Sementara di soal ini juga, di jawaban ini juga kan pangkatnya 5 nih, sudah berarti pangkat 5. Kemudian kita berikan batasnya adalah 0 sampai 1. Nah, langkah pertama adalah memasukkan nilai X-nya dengan 1 terlebih dahulu, begitu. Kemudian kalau sudah selesai, baru langkah berikutnya adalah memasukkan X-nya dengan 0. Jadi ini secara bergantian, yang dimulai dari batas atasnya terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan batas bawahnya. Nah, kita cek batas atasnya adalah 1 pangkat 3 ditambah 2. Ingat bahwa yang berubah hanyalah pada variabel X-nya dulu saja. Berarti X yang ada di sini kita ganti dengan batas atas. Nah, setelah batas atasnya itu mengganti dengan nilai X untuk seluruhnya, maka selanjutnya baru kita kurangi dengan batas bawahnya yang menggantikan X pastinya. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah 0, pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Kalau saya lebih uraikan lagi, ternyata hasilnya adalah 1/15 kalikan 3 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 itu tidak lain adalah 243, sementara 2 pangkat 5 itu adalah 32. Silahkan nanti dikurangi, dan ternyata hasilnya adalah 211 dibagi 15. Nah, itulah contoh yang berkaitan dengan integral tak tentu. Kita akan membuka e-learning.stitek.ac.id untuk kemudian kami berikan tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada saudara. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan di kelas kita. Dan jika masih saudara belum memahami apa yang saya jelaskan, maka video pembelajaran ini dapat diputar kembali.
cermati secara seksama sehingga pemahaman Anda tertanam dengan baik. Semoga sukses dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.